Pemirsa, dunia pers tanah air baru-baru ini dikejutkan dengan munculnya pasal karet dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang dikhawatirkan akan membungkam kemerdekaan pers. Draft revisi Undang-Undang Penyiaran ini dinilai kontroversial karena memuat pasal pelarangan penayangan produk jurnalistik investigasi. Mengapa DPR tiba-tiba mengupayakan menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyiaran yang sudah terbengkalai selama 12 tahun ini? Draft rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tersebar di masyarakat menuai kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan insan pers di tanah air. Sorotan utama yang mengundang kontroversi adalah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Penolakan dari para jurnalis pun bermunculan di beberapa daerah, termasuk di Jakarta. Sejumlah organisasi profesi jurnalis yang merupakan konstituen Dewan Pers sepakat munculnya kalimat pelarangan penayangan jurnalistik investigatif akan mengancam kebebasan pers, bahkan bisa dimaknai sebagai pembungkaman pers. Jadi JT menilai secara substansi pasal pelarangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi televisi itu bisa diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers di tanah air. Upaya ini tentu sebagai suatu ancaman serius bagi kehidupan pers yang tengah kita bangun bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tidak itu saja, dikhawatirkan juga revisi RUU Penyiaran akan menjadi alat kekuasaan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengebiri kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berkualitas. Dalam draft rancangan RUU Penyiaran yang beredar di kalangan pers, tercatat ada pasal 56 ayat 2 poin C yang isinya melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dewan Pers menyebut revisi Undang-Undang Penyiaran seharusnya dapat menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media-media baru berbasis digital. Namun kini, sejumlah pihak yang ada di draft RUU Penyiaran justru membahayakan. Dewan Pers juga menolak pasal 25 ayat 1 huruf Q tentang penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh KPI, lembaga yang tidak punya mandat dalam penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih. Ironisnya, Komisi 1 DPR justru mengklaim munculnya pasal larangan penayangan jurnalisme investigasi berasal dari berbagai usulan masyarakat. Karena ada kekhawatiran investigasi jurnalistik mengganggu proses penyelidikan perkara hukum. Itu masih kita diskusikan, ya. Ada beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh KPI. Mengapa? Alasannya mengapa? Karena kalau ya investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu sedikit cooling down. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR saat ini masih menunggu masukan dari sejumlah pihak termasuk lembaga pers, organisasi profesi jurnalis dan stakeholder lain untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran, khususnya tudingan munculnya pasal karet. Dengan banyaknya masukan-masukan dari teman-teman media yang tadi disampaikan mengenai soal investigasi-investigasi itu. Dan ya namanya juga hal yang dijamin undang-undang
yang mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik gitu. Haknya tetap jalan, tapi impact-nya juga kemudian bisa diminimalisir. Saat ini DPR tengah merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sudah memasuki tahap penyelesaian draft revisi Undang-Undang Penyiaran. Setelah itu, revisi dikirimkan kepada Badan Legislatif DPR untuk dilakukan harmonisasi sinkronisasi. Ini kan memang belum dibuka untuk disusun bersama publik. Ini adalah inisiatif yang penyusunannya itu disampaikan ke Balek. Nanti setelah ini disetujui menjadi rancangan undang-undang, ini akan dipanjakan. Nah, di panja itu nanti akan mengundang seluruh stakeholder. Jadi jangan sampai ada resistensi sebelum ini dibuka ke publik. Pembahasan RUU Penyiaran tercatat sebagai revisi terlama dalam sejarah revisi sebuah undang-undang karena sudah dilakukan sejak tahun 2012 alias hampir 12 tahun yang lalu. Karena itu, muncul dugaan adanya kepentingan tertentu di balik munculnya sejumlah pasal yang berpotensi mematikan kerja-kerja jurnalistik. Terlebih, berembus isu bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran akan ditargetkan selesai sebelum berakhirnya masa jabatan DPR tahun ini.